Anjing ini merupakan kering bebas biji-bijian, pengunjung diajak berjalan keluar Apakah suara saya terdengar, adik-adik? klinik untuk iri sinus atau caster. Terdengar, dokter. Dokter yang merujuk sempat melakukan EKG atau elektrokardiogram, USG jantung atau elektrokardiografi, Selamat malam ya, radiografi toraks, adik-adik yang tanda-tanda ada di room ini kemungkinan yang HF. memilih mata kuliah elektif teknologi pembibitan. Saya mendapatkan sistem breeding pada anjing. Jadi malam ini kita akan membahas sistem breeding pada anjing. Kembali ke Uh, EKG, saturasi bisi atau kontak dengan saya kan 2 kali pertemuan ya, Cok. uji CTNL, Oke, dokter. Untuk materi yang pertama di hari ini kan materi dari dokter, dan dilanjutkan nanti setelah materi ini ke presentasi dari kelompoknya. anjing diduga mengalami diet associated disease. Oh, berarti kan tugas dari saya nanti ya. Myocarditis dengan CHF. Oke, nih Kak, sudah dikerjakan juga nih Kak, tugas presentasinya nih Kak, dok. Menyesuaikan dengan materi dokter sistem reading pada anjing. Oke. Jadi saya berikan poin-poin garis besarnya. Jadi sistem breeding pada anjing. Jadi apa yang melatar belakangi? Jadi anjing ini akan merupakan hewan yang sangat dekat dengan manusia. Jadi sejak dulu anjing sudah dijadikan membantu manusia untuk berburu. Demikian. Namun dalam kehidupan sekarang anjing itu ya berfungsi sebagai hewan kesayangan, kemudian menjadi anjing penjaga dan anjing pelacak. Bahkan di beberapa negara-negara baju, anjing digunakan untuk menuntun orang yang buta. Nah, oleh karena itu, karena peranannya penting bagi kehidupan, anjing akhirnya memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Ya, karena memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, apa saja komponen yang penting dalam sistem breeding pada anjing? Yang pertama adalah seleksi dan perkawinan. Seleksinya ada dua, seleksi secara genetik dan secara fisik. Kemudian perkawinan meliputi pubertas anjing, kemudian estrus dan perkawinan. Bagaimana seleksi tersebut? Nanti kita lihat. Nah, seleksi secara genetik. Secara genetik harus jelas dulu asal-usul indukannya. Di Indonesia kita memiliki Perkin, Kesatuan Kinologi Indonesia. Kemudian ada sistem stambumnya yang jelas asal-usulnya dari mana. Siapa pejantannya, siapa indukannya, jenis apa, berasal dari breeder mana, kemudian kapan dia kawin, kapan lahir. Harus jelas pelaporannya. Dari sana kita bisa mengurut seleksi genetik tersebut. Kemudian bukan merupakan hasil perkawinan silang, sehingga rasnya tidak jelas. Dari hasil perkawinan silang ini, baik secara fenotip maupun secara genotip, sulit kita menebak ini anjing jenis apa. Apakah ini misalnya ya Golden Retriever digawinkan dengan Labrador. Kita bilang Golden akhirnya bukan, Labrador juga tidak. Yang seperti itu, perkawinan silang ini, hasil kawin silang ini tidak kita gunakan untuk seleksi, digunakan dalam breeding anjing. Karena dalam breeding anjing ini, pada dasarnya juga untuk pemuliabiakan anjing, sehingga menghasilkan anjing yang sesuai dengan rasnya. Kemudian anjing yang dihasilkan ini ya tidak ada hubungan kekerabatan baik pejantan maupun betinanya. Itu seleksi secara genetik. Kemudian seleksi fisik. Setiap ras anjing memiliki karakteristik fisik yang berbeda dan khas. Contoh misalnya pug begitu ya, atau brasiosepalik.
ini Dia memiliki muka pendek, identifikasi dini terhadap kelainan seperti berotot pembatasan pendek, jantung, penebalan dan perawakan yang agak organ bulat. Itu jantung atau misalnya. hipertrofi, Dengan warna yang memang kebocoran sesuai atau dengan kesempitan katup, hingga adanya kelainan kognitif sesuai yaitu dengan apa namanya efek itu septum. sesuai dengan USG kategori yang juga sudah berperan ditentukan oleh penting dalam mengevaluasi Perhimpunan fungsi pompa Kinologi jantung Dunia. dengan mengukur fraksi ejeksi dan Gitu. kontraktilitas sehingga dapat Jadi di luar apakah karakteristik jantung fisik yang sudah ditentukan pompa oleh dengan efektif atau Persatuan sudah mengalami Kinologi gagal Dunia ini jantung. atau Pemeriksaan Persatuan ini juga sangat Kinologi secara membantu internasional dalam ini dianggap mendeteksi tidak fusi perikardium sesuai dan tidak bisa pemeriksaan di digunakan sekitar untuk jantung yang bisa menyebabkan gangguan saraf. seleksi secara fisik. Ampun ada jantung. Lalu keunggulan lain dari USG ini adalah sifatnya Misalnya ringan, golden, bebas radiasi dan dapat warna dilakukan golden kan perawatan. ada yang Sehingga putih, ideal kemudian ada digunakan yang untuk memantau warna gold perkembangan kemerahan penyakit, seperti itu, serta menilai respon terhadap atau hitam. pengobatan Nah, itu dalam yang misalnya diakui oleh dunia. untuk slide selanjutnya. Kemudian ada warna yang loreng misalnya, itu kan tidak bisa digunakan karena secara fisik Selanjutnya ada karakteristiknya sudah berbeda. di mana gambar A yaitu left Gitu. lateral view. Untuk vertebral cord Jadi size-nya ada dicari 20 fisik yang memang cm, sesuai dengan jantungnya aslinya. tampak sedikit membulat, tapi ukurannya masih dalam batas normal. Untuk atrium kiri dan Kita lanjut. ventricle tidak menunjukkan pembesaran yang signifikan. Kita berbicara sekarang pubertas dan perkawinan. Underfield yang memiliki arti Uh, menurun, lalu bisa anjing betina pada ya lobus caudalnya mengalami pubertas rata-rata 1 tahun, 8 sampai 24 bulan. yang berarti indikasi Dan 8 bulan sampai 2 tahun. Untuk gambar B-nya, dorsoventral view-nya, Kemudian anjing jantan umur rata-ratanya 1 tahun juga, 8 sampai 24 bulan, pubertas atau dewasa kelamin. Lalu tidak ada deviasi trakea yang menandakan Sebaiknya anjing betina tersebut ataupun anjing jantan dikawinkan ketika sudah berada di atas umur 1 tahun atau sudah dewasa tubuh. Karena belum tentu anjing itu dewasa kelamin, ya sudah tentu dewasa kelamin tapi belum tentu dia dewasa tubuh. Tahap awal atau perubahan kongestif ringan. Oleh karena itu ditunggu dulu sampai dia dewasa tubuh. Dengan cedera miokard akibat kemudian dari anaplasma. Kenapa demikian? Gitu ya. Karena ketika dia sudah kawin, nanti pertumbuhan dewasa tubuhnya ini akan bisa stuck atau terhenti sampai di situ. Kita buat dulu dewasa tubuhnya supaya benar-benar dicapai postur tubuh yang maksimal. Sehingga nanti dia siap untuk pembuahan. Ya. Untuk PWB-nya atau gelombang tinggi normal mendahului QRS di mana berarti dia itu yang sebaiknya dilakukan. Untuk kompleks QRS-nya. Nah, perkawinan itu juga ada 2. Kita lanjut. Nanti. Nah, jadi kita bahas dulu estrusnya ya. Jadi siklus estrus pada anjing itu ada mulai dari proestrus, estrus, menestrus, dan anestrus. Proestrus ditandai dengan pembekakan pulpa dan keluarnya darah dari vagina. Berlangsung rata-rata 9 hari. Ada yang 3 sampai 16 hari range waktunya. Nah, pada saat proestrus inilah sebenarnya dibentuk sel-sel pembentukan polikal-polikal. Kemudian estrus ya. Ketika estrus darahnya sudah hilang dan leleran pada vaginanya menjadi kekuningan atau bening. Pada saat ini ya, yang betina sudah siap menerima pejantan. Pulpa masih terlihat bengkak. Durasi waktu rata-rata 9 sampai 9 hari, rata-rata 4 sampai 12 hari. Durasi waktunya. Jadi ketika adik-adik melihat ada anjing yang mengeluarkan tetesan darah misalnya 10 hari. Tambah lagi 10 hari berarti 20 hari. Ekokardiografi menunjukkan ukuran Demikian. atrium kiri normal, fungsi sistolik yang membaik dengan jadi rata-rata dari muncul tetesan darah, kalau misalnya orang mau steril ya kita keluar sedikit. Serta aliran masuk netral normal. 3 minggu setelah itu baru bisa disteril gitu. Selanjutnya kesimpulan. Nah setelah estrus apabila dia tidak dikawinkan maka akan mengalami metestrus. Metestrus pada anjing betina ditandai dengan menolak betina menolak pejantan, kemudian pembengkakan atau udam pada pulpa menghilang,
Durasi Kasus waktunya angiografis campuran rata-rata betina ini 75 pengenalan hari. ini dan pengobatan dapat mengurangi 60 tingkat sampai penularan penyakit, 90 hari. membatasi kerusakan miokard dan Kemudian setelah itu ada namanya diagnosis fase akhir kasus ini adalah anestrus. endarditis akibat Durasi infeksi waktu antara anaplasma 2 sampai 10 bulan. fagocitofilum yang Nah, itu menyebabkan ya. cedera miokard dan Jadi begitu gangguan adik-adik. jantung. Diagnosis didukung oleh hasil Lalu serologi positif, anestrus pada peningkatan anjing. troponin, bradikardia pada EKG, Lalu kita lanjut. disfungsi sistolik pada Perkawinan. ekokardiografi, serta Perkawinan ada dua, ada kendali kawin aktivitas alami setelah dan terapi inseminasi doxycycline. buatan. Next slide. Selanjutnya akan saya Perkawinan secara alami Dokter. langsung dari pejantan dengan betina. Sekian presentasi dari kelompok Sedangkan 2 inseminasi buatan akan untuk dilanjutkan saat ini dengan masih sesi menggunakan diskusi. semen sida. Kepada Jadi Dok langsung Krisna dan teman-teman, diskusi, kami bisa persilahkan dibuka. untuk memberikan komentar atau pertanyaan. Ya. Namun beberapa sudah sedang dibuatkan semen bukunya. Perkawinan alami biasanya 2 sampai 3 kali. Selang waktu 2 hari. Mungkin juga dengan perkawinan inseminasi buatan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik. Pertanyaan pertama Cok. Sejauh ini masih belum gitu, Dok. Mungkin nanti untuk diskusinya lebih ke nanti untuk presentasi setelah ini langsung sekalian diskusi dari materinya, Dokter. Karena kan sama nih ke materian, kan. Mungkin nanti diskusinya sekalian di presentasi setelah ini. Gitu. Oke. Ceritanya bagaimana? Jadi materi hari ini hanya sebegini saja ya, secara garis besarnya. Nanti kita kembangkan pada saat diskusi. Silakan nanti pada saat diskusi minggu depan Saya mohon waktu sebentar. kita bahas tentang ini. Ya. Berapa kelompok minggu depan yang presentasi, Cok? Kebetulan dari presentasinya hanya satu mantan nih, Kak, Dokter. Ya. Apakah boleh nih, Kak, dijadikan satu di hari ini nggak, Dok? Karena kebetulan kan sama mantan nih, Kak, untuk apa namanya Izin menjawab, Dokter. materinya nih, Kak, Dok. Jadi, Kebetulan nih dari dari kelompoknya sudah siap untuk jurnal presentasi. Oh, nanti aja, Cok, disampaikan minggu bahwa depan. furosemide Supaya ini Oh, tidak Kantan. Oke. diberikan untuk Baik, Dok. depan mencegah kita episode presentasi. CHF. Kemudian Kan pimobendan ini setelah itu dengan siapa lagi, Cok? tidak dijelas. Ya kurang dijelaskan di dalam. Untuk setelah Niki sama Prof Bebas nih, Kak, Dok. Sip. Ya, adik-adik, demikian presentasi kuliah kita malam ini ya. Karena tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Jamnya nanti menyusul ya, Cok ya. Oke, baik, Dok. Baik, terima kasih. Selamat malam, silakan beristirahat. Terima kasih, Dokter. Masih dong. Yuk.